Baiknya pihak kepolisian dan pemerintah Indonesia urusi kesetaraan hidup beragama di Indonesia juga. Misalnya, tertibkan ustadz abal-abal seperti Yahya Waloni, UAS, Rizik Syihab, dan yang lain-lain sebagainya. Karena apa? Mereka juga sering menghina agama lain. Kepolisian Republik Indonesia, apakah masih ragu-ragu mengajukan red notice untuk Joseph Paul Zhang? Ditulis Lut di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Polisi Republik Indonesia atau Polri sepertinya sedang mengalami kegalauan dan ragu-ragu tentang rencananya untuk mengajukan red notice ke pihak Interpol untuk seorang penista agama, Joseph Paul Zhang. Seperti dilansir dari detik.com pada tanggal 21 April kemarin, dari hasil rapat imigrasi, dengan berbagai pertimbangan tetap kita upayakan untuk mengajukan red notice ke Interpol. Nanti di Lion akan dibahas apakah bisa masuk red notice atau tidak, ujar Kabareskrim Komjen Agus Adrianto di Mabes Polri pada hari Rabu tanggal 21 April tahun 2021. Ya, mudah-mudahan kalau nanti red notice sudah disetujui, kalau dia mau negara-negara yang masuk, Interpol akan menolak kalau misalnya yang bersangkutan masuk ke sana, ujar Kabareskrim. Ya, sepertinya pihak kepolisian Indonesia sangat paham betul kalau konstitusi Interpol di artikel ketiga melarang keras pihak Interpol untuk mengintervensi urusan agama. Karena itu, hari ini Pak Agus Adrianto selaku Kabareskrim dalam konferensi persnya tampak agak melemah. Kita upayakan bisa masuk atau tidak. Ya, mudah-mudahan disetujui. Kurang lebih seperti itu. Sepertinya pihak polisi sedang berpikir untuk mencari cara agar bisa menjerat Joseph Paul Zhang. Saat ini polisi telah menjerat Paul Zhang dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, namun pasal ini harus ada topiknya. Sekali lagi, kalau ada topiknya tentang agama, itu akan langsung ditolak oleh pihak Interpol karena bertentangan dengan konstitusi Interpol di artikel ketiga. Selain konstitusi Interpol, area kerja Interpol juga dibatasi oleh UNHR atau Universal Declaration of Human Rights. Semua kebebasan yang dilindungi oleh UNHR tidak mungkin dilanggar oleh Interpol sendiri. Jadi kita meyakini Polisi Republik Indonesia paham betul bahwa kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat sangat dijaga dan dihargai di negara-negara Eropa. Karena itulah keraguan-raguan Polri kita bisa sangat pahami. Selain kesulitan di atas, saat ini Indonesia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara-negara di Eropa, termasuk dengan negara Jerman. Lalu bagaimana sekarang? Masalah besar bagi Indonesia bukan soal Joseph Paul Zhang juga. Ada masalah yang lebih mengancam, yaitu tumbuh suburnya ideologi khilafah di Indonesia yang mengancam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Hilangnya Pancasila dari PP 57 tahun 2021
adalah tanda besar dan serius ada oknum yang berusaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu, tugas besar kita adalah bukan lagi untuk mengejar Paul Zhang semata, namun kita juga menjaga Pancasila agar tetap kokoh, sakti, dan teguh sebagai filosofi hidup berbangsa dan bernegara di negara kita Indonesia yang tercinta ini. Beberapa hal praktis yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah Indonesia adalah: pertama, untuk meredam seorang Joseph Paul Zhang, ada baiknya pihak kepolisian dan pemerintah Indonesia urusi kesetaraan hidup beragama di Indonesia juga. Misalnya, tertibkan ustadz abal-abal seperti Yahya Waloni, UAS, Rizik Syihab, Munarman, dan yang lain-lain sebagainya. Karena apa? Mereka juga sering menghina agama lain, dan itu sudah bukan rahasia lagi. Mengapa kepada mereka pihak kepolisian sepertinya tidak berdaya, sedangkan dalam kasus Paul Zhang, Polri punya energi besar dan sangat gerak cepat? Jadi jika mereka yang sering menghina agama lain ditertibkan dan ada keadilan hidup beragama di Indonesia, maka Joseph Paul Zhang tentu akan tenang dan memberitakan keyakinannya dengan tanpa harus teriak-teriak menuntut keadilan beragama. Yang kedua, berikan juga kesempatan yang sama untuk beribadah kepada agama minoritas. Misalnya, Gereja Kristen Indonesia Yasmin, pulihkanlah hak-hak mereka yang sudah begitu lama bertahun-tahun terbengkalai hanya karena untuk beribadah tetapi dilarang. Karena mereka juga dilindungi oleh kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang ketiga, saat ini Indonesia sedang berduka karena begitu banyak bencana. Jadi daripada anggaran negara hanya dipakai untuk mengurusi hal-hal yang meragukan, lebih baik anggaran itu dipakai untuk menolong rakyat yang menjadi korban bencana, seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, NTT, dan di tempat-tempat lainnya. Karena masih banyak yang kekurangan makanan, obat-obatan, dan pakaian. Yang terakhir, pihak kepolisian jangan PHP ke masyarakat. Kalau memang mau red notice, tidak bisa didapat karena terbentur konstitusi Interpol, lebih baik jelaskan dengan gamblang agar masyarakat tidak berharap-harap cemas. Kemudian kita tetap berdoa untuk negara kita Indonesia agar Pancasila tetap kokoh, kuat, dan tidak tergoyahkan oleh ideologi khilafah. Mengapa? Karena sejak tahun 2015, negara-negara yang menganut ideologi khilafah hidup dalam kesulitan besar, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari Syria, Irak, Yordania, Timur Tengah secara besar-besaran ke negara-negara Eropa. Mereka melihat Eropa sebagai tanah yang berlimpah susu dan madu, dan mereka benar-benar aman jika tinggal di Eropa. Karena keharmonisan hidup beragama di negara Indonesia tidak akan dicapai hanya dengan cara menangkap dan menghukum Joseph Paul Zhang saja, melainkan dengan cara menjamin kesetaraan kehidupan beragama di Indonesia, dan umat mayoritas jangan merasa bebas melakukan apa saja. Dan kepada umat minoritas juga, jangan karena merasa harus dan sudah dilindungi oleh hak-haknya, lalu semena-mena dalam bertutur kata hingga lupa diri. So, mari kita
jaga negara kesatuan Republik Indonesia untuk menuju Indonesia makin maju. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila, Bapak Infrastruktur.